Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil codingan saya yang mengimplementasikan retrofit, yang dimana berhubungan dengan pengambilan data dari server ataupun permintaan data ke server. Jadi pertama kita masuk terlebih dahulu untuk mengimplementasikan libraries, yang dimana itu ada 3, yaitu retrofit, JSON dan juga login interceptor, dimana ini merupakan librariesnya dengan grup seperti ini, kemudian name-nya retrofit dan juga versionnya retrofit 2 yang diambil dari atas. Untuk versinya ditaruh di atas semua, sama seperti retrofit. JSON login interceptor juga menggunakan version yang ditaruh di atas semua, yaitu converter JSON dan juga login interceptor. Kemudian dari libraries yang sudah didefinisikan akan diimplementasikan di Gradle sebagai berikut. Jadi yang tadinya librariesnya dideklarasikan maka akan diimplementasikan di dependencies di build Gradle. Kemudian juga ini merupakan implementasian untuk library yang nantinya akan digunakan di Glide. Jadi Glide ini itu berfungsi untuk menampilkan gambar-gambar dari data yang diambil dari server. Kemudian di sini pastinya ada build features, view binding sampai dengan true. Kemudian setelah sync now, maka ini bisa di close. Kemudian kita akan membuat untuk package model dan juga package network. Yang di sini itu untuk pertama package model terlebih dahulu, ada data dan juga user. Di sini itu keduanya itu merupakan data class yang menjadi kerangka dasar untuk penerimaan suatu data dari server. Jadi misalnya kita bisa lihat di sini untuk segala JSON yang bakal menjadi sumber data untuk ditampilkan di mobile. Jadi jika kita run lagi, jadi ini merupakan data-data yang akan diambil dan dimasukkan atau ditampilkan di aplikasi atau di tampilan mobile. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk data-data usernya, masing-masing usernya itu berada di variabel data. Dan kemudian kita pertama pasti akses untuk atribut data terlebih dahulu, yang nantinya akan dideklarasikan di sini di serials name dengan variabel data. Jadi nama ini tuh akan sama dengan atribut di sini, yaitu data. Kemudian karena data itu berupa list, maka di sini dituliskan list data. Kemudian di sini itu merupakan masing-masing dari data-data usernya. Jadi data usernya kan ada ID, email, first name, last name, avatar. Nah, masing-masing atributnya itu akan didefinisikan di masing-masing serials name dan juga akan didefinisikan untuk tipe datanya. Apakah dia string ataupun integer. Di sini itu emailnya itu email, first name, last name, avatar, ini saya set string, dan ID itu untuk saya set integer. Kemudian masuk ke bagian yang package yang kedua, yaitu package network. Di sini ada API client yang sebagai objek dan juga interface API service. Di sini itu untuk API client sendiri ada metode yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengembalikan instance berupa API service yang menjadi antarmuka untuk endpoint dari API. Kemudian di sini merupakan interceptor yang akan berfungsi untuk mencatat permintaan dan juga respons HTTP. Lalu bagian sini ini merupakan pembuatan HTTP client, yang di sini ini merupakan client HTTP yang digunakan oleh retrofit yang
nantinya akan mengirimkan permintaan jaringan. Kemudian di sini menggunakan add interceptor juga yang berfungsi agar semua data-datanya itu, data permintaannya itu tercatat. Jadi di sini dimasukkanlah HTTP logging interceptor. Kemudian yang terakhir di sini tuh ada base URL yang nantinya endpointnya itu akan berada di API service. Kemudian dimasukkanlah juga JSON converter factory yang nantinya akan mengubah JSON menjadi data-data yang bisa dipahami oleh aplikasi. Kemudian di sini ada klien HTTP client yang mengkonfigurasi atau mengatur HTTP client ini yang sudah dikonfigurasi sebelumnya di bagian sini. Kemudian di return untuk API service yang menjadi antarmuka untuk endpointnya. Jadi di sini itu kita menginisiasikan instance dari retrofit yang kemudian kita juga menggunakan JSON converter dan juga HTTP logging interceptor untuk mengubah JSON dan juga mempermudah untuk pencatatan permintaan ataupun respon HTTP. Kemudian kita masuk ke API service yang di sini itu terdapat endpoint API-nya. Kemudian kita akan masuk ke sebelumnya itu di sini menggunakan method get untuk mengambil data dari server. Kemudian kita akan lanjut ke activity main.xml. Kita bisa lihat di sini saya menggunakan constraint layout. Yang pertama itu menggunakan scroll view terlebih dahulu agar konten di dalamnya itu bisa ke scroll sebagai berikut. Dan di sini tuh menggunakan ID scroll view pastinya dengan height seluruhnya, jadi full sampai sebelum navbar. Kemudian masuk ke linear layout yang akan membungkus recycler view yang berisi list-list. Jadi recycler view ini itu nantinya akan mengambil layout per list itu di item user. Jadi sini item user ini itu akan mengatur untuk tampilan dari masing-masing list. Jadi sini itu ada image view yang saya menggunakan ID image orang dengan width dan juga height yang ditentukan. Dan di sini itu sourcesnya cuma dummy. Kemudian masuk ke linear layout yang dimana isinya itu ada dua text view. Pertama yang bakal diisi dengan nama dan yang kedua itu yang akan diisi dengan email. Tapi di sini saya menggunakan ID nama pengirim dan juga title. Ya, masing-masing itu memiliki text size sebagai berikut dan font family-nya itu Poppins Medium. Kemudian masuk ke activity main.xml yang setelah dari recycler view kita akan masuk ke bagian navbar. Di sini tuh bagian navbar itu masuk ke tag linear layout yang subtag linear layout yang kedua. Di sini saya menggunakan ID navbar dengan background color itu adalah navbar. Saya sudah mendeklarasikan untuk warnanya di bagian colors.xml. Kemudian di sini saya menggunakan bottom to bottom off untuk membuat navbar ini tuh berada di paling bawah. Kemudian linear layout yang pertama itu berfungsi untuk bagian home. Jadi di sini tuh kan ada bagian home. Bagian home ini itu dimana kontainer berupa linear layout ini itu memiliki lebar sebesar 1. Jadi perbandingannya 1:1 dengan navbar yang sebelahnya, navbar atau pembungkus linear layout yang sebelahnya. Ini navbar yang kedua, ini navbar yang pertama. Jadi pengaturannya itu sama, memiliki weight 1, jadi memiliki perbandingan 1:1. Yang membedakan hanyalah sourcesnya saja yang saya sudah masukkan ke dalam drawable. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam adapter. Ini merupakan adapternya.
Yang di sini saya mendefinisikan terlebih dahulu untuk tipe data yang baru yang merupakan on-click retro. Yang di sini itu akan mengambil data itu merupakan model yang ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan akan mengembalikan berupa unit. Yang di sini itu menerima parameter ada list retrofit, yang di sini itu merupakan list data-data yang akan dimasukkan ke dalam recycler view. Kemudian dimasukkan juga parameter untuk on-click retronya yang menjadi interface jika pengguna itu melakukan aksi atau mengklik salah satu list dalam recycler view. Kemudian di sini itu ada dimana kita harus extend untuk kelas abstrak, yaitu retrofit adapter dengan parameter yang merupakan yang bersifat generic, yang di sini itu menggunakan class view holder, yang class view holdernya itu berupa item retrofit view holder yang diambil dari inner class yang sudah dideklarasikan sebagai berikut. Jadi setelah kita extend untuk kelas abstraknya, maka akan muncul 3 function atau method, yaitu on create view holder, on bind view holder, dan juga get item account. Jadi kita pertama itu jelaskan dulu untuk inner class di sini. Di sini itu inner class dengan binding atau menghubungkan dengan item user binding, yang mana item user ini itu merupakan XML yang sudah kita atur untuk stylenya sebelumnya. Yang item user itu yang merupakan file yang berisi untuk mengatur style dari setiap itemnya seperti apa. Kemudian di sini itu ada masukin binding terlebih dahulu, di mana bindingnya itu berfungsi untuk mengambil data. Jadi setelah datanya itu diambil di bagian main activity sebagai berikut. Jadi datanya diambil dari yang API-nya. Setelah datanya diambil melalui API dari server, kemudian akan dimasukkanlah ke dalam text view dengan ID txt nama pengirim. Jadi ini merupakan karena sudah dibinding sebelumnya dengan item user, di mana item user ini tuh yang XML ini. Setelah dibinding, setelah datanya dapat dari server, maka data berupa first name dan juga data last name akan dimasukkan ke dalam text view dengan ID txt nama pengirim ini sebagai berikut. Ini nama depan dan belakang yang diambil dari melalui API. Kemudian di sini itu untuk txt title-nya di sini akan diubah menjadi tulisan email _2 data emailnya. Data email itu data email yang diambil dari server melalui API yang sudah diambil di main activity di baris kode ke-38. Kemudian di sini untuk menampilkan gambarnya maka menggunakan glide. Ini merupakan konteksnya atau fragmentnya. Kemudian di sini itu data avatar. Jadi di main activity kita kan ngambil data avatarnya, maka data avatar ini yang berupa string akan dimasukkan ke dalam load. Kemudian untuk into merupakan tempat di mana data gambar tersebut atau data avatar tersebut ditempatkan, yaitu di bagian image orang, image view dengan ID image orang. Kemudian ini tuh merupakan set on click listener, yang nantinya jika setiap itemnya diklik, salah satu itemnya diklik, maka menggunakan tipe data baru yaitu on click retro dengan parameter berupa data. Jadi data ini tuh mengambil satu kesatuan dari setiap list, baik ID-nya, namanya, maupun emailnya. Jadi satu kesatuan ini ditampung di dalam data. Kemudian seperti saya bilang sebelumnya, setelah mengextend kelas abstrak berupa retrofit adapter ini, maka akan
perlu untuk mengoverride 3 metode, dimana berupa onCreate view holder, onBind view holder, dan juga getItemCount. Dimana getItemCount itu merupakan metode yang berisi seberapa banyak list yang akan ditampilkan. Kemudian yang di sini onBind view holder ini akan mengatur atau mengelola mengenai setiap item dalam list. Jadi setiap item ini itu akan diatur dalam onBind view holder. Jadi dia berfungsi untuk mengikat data dalam posisi tertentu dengan suatu tampilan. Jadi akan membind atau meneruskan data dari list retrofit pada posisi tertentu. Yang list retrofit itu sebagai berikut. Jadi list retrofit itu list dari data-data yang diambil dari server, kemudian pada posisi tertentu akan di-bind dengan menggunakan bind di item retrofit view holder. Jadi akan mengikat data dengan tampilan tertentu pada suatu posisi. Kemudian di sini itu ada onCreate view holder. Jadi di sini itu merupakan adapter yang akan menampilkan data pada recycler view. Kemudian setelah pembuatan adapter akan masuk ke bagian main activity, yang di sini itu pertama itu pastinya ada menggunakan binding terlebih dahulu, binding dengan desain atau style yang sudah diatur di activity main.xml yang berisi list untuk setiap itemnya. Yang di sini itu ada recycler view dan juga ada navbarnya. Kemudian di sini deklarasikan untuk variabelnya berupa client dengan menggunakan API client, dan di sini menggunakan metode getInstance. Selanjutnya ada client. Selanjutnya, jadi saya ulang, di sini itu dimana kita menggunakan metode untuk getInstance yang akan mengembalikan berupa API service, yang di sini itu akan mengembalikan endpoint yang sudah didefinisikan di API service. Kemudian di sini ini merupakan blok bagian atau kode yang berfungsi untuk mengirimkan permintaan get ke endpoint. Jadi endpointnya kan sudah didefinisikan di API service. Setelah mengambil API service, instant API service dari API client.getInstance, maka akan dikembalikan berupa endpoint yang nantinya akan mengirimkan permintaan melalui endpoint ini. Endpoint yang sudah didefinisikan di API service. Setelah mengirimkan permintaannya, maka akan dikembalikan berupa data, yang datanya itu akan diolah di response enqueue. Yang di sini itu pertama kita akan masukkan dulu ke dalam variabel bernama data. Di sini itu akan diplotting untuk setiap data-data, maksudnya setiap atribut yang sudah didefinisikan di data Kotlin, di data model data class data berupa ID, email, first name, dan juga last name, dan juga avatar. Ini tuh akan diplotting dengan data-data yang diambil dari server melalui API yang sudah dipanggil atau yang sudah diambil sebelumnya di baris kode 31 dan juga 32. Kemudian data-data ini itu yang nantinya akan dimasukkan ke dalam array list berupa user yang bernama user list, yang nantinya akan ditampilkan di dalam recycler view. Kemudian untuk menghubungkan data yang diambil dengan recycler view agar ditampilkan di recycler view, maka menggunakan with binding rv_pesan.apply, di mana rv_pesan ini itu merupakan ID dari recycler view yang sudah dituliskan atau dideklarasikan di activity main.xml. Kemudian setelah dihubungkan dengan menggunakan adapter berupa retrofit adapter yang sudah dijelaskan sebelumnya atau sudah dibuat sebelumnya, maka nantinya kita juga menggunakan intent untuk memindahkan atau mengirimkan data saat salah satu list dalam recycler view tersebut diklik.
Jadi data tersebut itu akan dikirimkan dengan menggunakan intent, yang di sini itu didefinisikan dulu atau dimasukkan ke dalam variabel terlebih dahulu, di mana untuk first name, data first name akan dimasukkan ke nama depan, last name akan masukkan nama belakang. Untuk data yang didapat dari server berupa email akan dimasukkan ke dalam email, dan juga untuk avatar akan dimasukkan ke dalam gambar. Kemudian data-data tersebut akan, variabel-variabel yang sudah diinisiasi tersebut akan dilempar ke main activity yang kedua dengan menggunakan intent put extras sebagai berikut. Kemudian setelah dikirimkan akan lanjut ke start activity atau memulai activity yang baru. Kemudian di sini di override juga untuk method on failure kalau misalnya tidak ada koneksi. Jadi sebelumnya itu akan dikoneksikan terlebih dahulu ke internet. Jadi agar terkoneksi dengan internet dan dapat menerima data dari server, maka menggunakan use permission di Android Manifest. Kemudian setelah dipindahkan data-datanya ke dalam main activity yang kedua, maka masuk ke main activity yang kedua sebagai berikut. Maka kita akan menuju ke bagian activity main 2. Di sini itu dibuat layout sebagai berikut, yang dimana untuk induknya itu constraint layout, yang di dalamnya itu ada beberapa linear layout sebagai berikut. Jadi pertama itu linear layout yang akan membuat dia horizontal. Jadi dari gambar dan juga tulisannya itu akan tertata secara horizontal. Kemudian ini merupakan linear layout yang menjadi pembungkus untuk tulisan yang paling atas, yang bagian nama pengirim dan juga bagian email. Jadi kedua ini akan dibungkus dengan linear layout dengan orientasi vertikal. Kemudian ini merupakan linear layout yang selanjutnya untuk bagian navbar. Jadi ini bagian navbar yang memiliki style yang sama seperti activity main yang pertama, dengan penjelasan yang seperti main activity yang pertama. Kemudian setelah dibuat tampilannya, maka masuk ke logikanya di main activity 2 sebagai berikut. Setelah datanya diambil dari main activity yang pertama, maka diekstrak dulu dengan menggunakan get string extra yang memiliki atau menggunakan name yang sama seperti key atau name pada main activity yang pertama. Jadi baik nama DPN, nama belakang, kemudian email, gambar akan dimasukkan ke dalam masing-masing name untuk mengambil data baik nama depan, nama belakang, email, dan juga gambar dari main activity yang pertama. Kemudian untuk masukkan gambarnya lagi menggunakan glide dengan konteks berupa activity main yang kedua. Kemudian di sini itu mengambil data dari get string extra dari main yang pertama. Kemudian ini merupakan posisi atau image view yang akan menjadi tempat untuk diletakkannya data berupa gambar. Untuk nama dan juga email, akan diubah teksnya sebagai berikut. Jadi untuk email 2, kemudian data yang diambil dari main activity yang pertama sama seperti email, maka nama juga sebagai berikut. Ini 2, nama depan, spasi, nama belakang, seperti itu. Jadi jika di run lagi, maka kita bisa lihat, ini bisa scroll, kemudian kita bisa pilih salah satu dan akan muncul sebagai berikut. Sekian, terima kasih.